disebut fungsi gamma karena nanti dalam PDF dari fungsi gamma ini melibatkan sebuah fungsi yang disebut fungsi gamma. Fungsi gamma itu kayak gini, ya. Ini fungsi gamma namanya. Gamma dari alfa adalah integral dari 0 sampai ta hingga untuk x pangkat alfa min 1 pangkat min x. Coba silakan teman-teman dihafalkan bahwa fungsi gamma itu adalah integral dari 0 sampai ta hingga dari perkalian x pangkat alfa min 1 pangkat min x. Yaitu disebut fungsi gamma. Kalau dikaitkan dengan faktorial, maka fungsi gamma itu sesungguhnya adalah a-1 alfa minus 1 faktorial. Jadi ini ya, bahwa definisi dari gamma alfa adalah alfa kurang 1 faktorial. Kalau begitu, gamma 1 berapa? Ya 1 kurang 1, 0 faktorial. 0 faktorial itu bukan 0. 0 faktorial itu adalah 1. Terus gamma setengah berapa? Gamma setengah itu ditetapkan akar V. Ya. Teman-teman di sini ketika gamma setengah berarti gamma setengah akan dituliskan berarti dari 0 sampai ta hingga, kemudian x pangkat alfa min 1, alfanya setengah min 1 berarti kan min setengah, pangkat min setengah itu adalah akar V, akar dari V. Jadi kalau ini kita pindahkan, ya, ini harap dicatat bahwa integral dari 0 sampai ta hingga untuk pangkat min setengah per akar x gitu ya, per akar x atau x pangkat setengah di sini itu adalah akar V. Nanti ini bakal kepake ketika teman-teman nanti membuktikan distribusi normal. Akan ada persamaan seperti ini. Di normal ada akar 2V. Tolong dicatat ini ya, diingat baik-baik bahwa integral 0 sampai ta hingga x pangkat min setengah untuk pangkat min setengah itu adalah akar V. Oke, sekarang kita mulai membahas yang dimaksud distribusi gamma seperti apa. Persamaannya ini 1 per beta pangkat alfa, gamma alfa, x pangkat alfa min 1, pangkat min x per b. Nah, di sini di R, alfa itu disebutnya shape, bentuk. Betanya disebutnya scale. Oke, sampai di sini sebelum lanjut saya coba buka dulu R ya. Saya buka R biar teman-teman bisa ngeh seperti apa sih distribusi gamma itu. Oke, ini saya bersihkan dulu. Oke, kita coba buat histogram dari distribusi gamma. Kita bangkitkan gammanya sebanyak 1000, ya, R gamma sebanyak 1000 dengan shape-nya atau alfanya misalkan 5 dan betanya 2 gitu. Seperti apa di sini? Kemudian colornya itu probnya kita aktifkan ya. Ya, ini bentuk distribusi gamma itu pasti skewed ke kanan. Jadi kita bicara distribusi gamma beta itu adalah distribusi yang asimetri, nggak simetri. Kalau distribusi yang simetri itu binomial, kemudian normal ya. Nah, kita coba kalau kita pada alfa yang sama, beta yang kita tambahkan menjadi 3 akan seperti apa? Makin geser.
Kemudian kalau scale-nya kita naikin jadi 4, seperti ini. 5, seperti ini. Kemudian kalau ini saya naikkan jadi 10, seperti ini. Kalau 5-nya saya kecilkan menjadi 2, seperti ini. Jadi makin mepet gitu ya. Makin mepet ke kiri. Melenceng ke kanan. Kalau ini 20, tuh makin berubah. Nah, ini bentuk distribusi gamma seperti ini. Jadi dia ada dua parameter, ada alpha dan beta. Alpha itu shape-nya, bentuknya. Kemudian yang beta, yang 20 di sini adalah scale-nya. Skala dari distribusinya. Sekarang saya balik ke teman-teman tadi ingat bahwa fungsi gamma tadi adalah x alpha min 1 e pangkat min alpha kan gitu ya. E pangkat min x bukan min alpha. Jadi fungsi gamma itu x pangkat alpha min 1 e pangkat min x. Nah, di sini ada x pangkat alpha min 1 e pangkat min x, cuma di sini ada betanya nih gitu. Nah, kita akan buktikan bahwa PDF ini untuk integral 0 sampai tak hingga sama dengan 1. Kan kita harus buktikan setiap distribusi bahwa peluang untuk semua nilai random variabelnya bernilai 1. Jadi yang pertama ya, kita buktikan bahwa integral untuk semua fx dx untuk distribusi gamma juga 1. Oke, sambil kita belajar, gamma itu batasnya dari 0 sampai tak hingga. Fungsinya apa? 1 per beta pangkat alpha, gamma dari alpha, kemudian x pangkat alpha min 1, e pangkat min x per beta, dx, buktikan bahwa ia 1 nilainya. Oke, sebagai clue, sebagai kunci, teman-teman misalkan jika saya punya fungsi dari random variable x per beta, maka dari permisalan ini maka x adalah beta dikalikan u. Kalau saya turunkan dx-nya, ini akan menghasilkan beta du. Itu ya. Kalau x-nya bermulai dari 0, maka u-nya juga bermulai dari 0. Kenapa? Karena ini senilai. Kalau x-nya tak hingga, maka u-nya menjadi tak hingga juga. Sehingga persamaan ini akan menjadi integral 0 tak hingga 1 per beta pangkat alpha dari gamma alpha itu x pangkat alpha min 1. X-nya itu menjadi apa? X-nya itu adalah u dikali beta dikalikan u. Kan udah kita ubah menjadi sebuah fungsi random variable dari alpha minus 1 e pangkat minus u. dx-nya menjadi beta kali du. Sampai sini paham? Oke, di sini ada beta pangkat alpha min 1 ada beta. Berarti kalau dikaliin jadi apa? Jadi beta pangkat alpha. Ya, beta pangkat alpha min 1 dikalikan beta, berarti beta pangkat alpha. Kemudian yang tersisa adalah u pangkat alpha min 1 e pangkat minus u du. Yang ini apa nih? Kalau integral, jadi kalau saya keluarkan yang di luar random variable, di luar fungsi ya, di luar fungsi random variable, akan seperti ini saya tulisnya. Ada beta pangkat alpha dari perkalian beta kali pangkat alpha min 1 kalikan beta dibagi beta pangkat alpha tau dari fungsi gamma dari alpha ya. Integralnya yang tersisa hanya ini. U pangkat alpha min 1 e pangkat minus u du. Ini sendiri apa? Fungsi gamma dari
alfa. Kalau gitu berarti beta dengan ini hilang, gamma alfa juga dengan ini hilang. Gitu. Hilang dalam arti sama dengan 1. Oke, silahkan dicerna dulu. Dicerna bagaimana dari integral 0 hingga U pangkat alfa min 1, E pangkat min U. Itu menjadi gamma dari alfa. Tau alfa, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya contoh nih. Misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air berbentuk pompa acak X berdistribusi gamma dengan parameter shape-nya alfanya 92 dan scale-nya sebenarnya setengah. Berapa peluang bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu paling lama 1 jam dan paling sedikit 2 jam. Ya udah, tinggal dimasukkan aja. Untuk yang pertama, fungsi PDF-nya sendiri adalah 1 per, ya dari sini teman-teman, ya dari pernyataan ini fungsi peluangnya adalah 1 per beta pangkat alfa, betanya setengah. Ingat betanya yang di sini, pangkat alfa pangkat 2. Kemudian fungsi gamma dari berapa? Dari alfa, di sini 2 ya. Kemudian X pangkat alfa min 1, alfanya 2 kurang 1, kemudian E pangkat minus X per beta, X-nya sendiri variabel, betanya setengah. Oh, berarti kalau dibagi setengah, saya tulis dulu ya di sini setengah. Nanti hasilnya jadi 2X. Oke, kita buka. Setengah ini kan jadi 4 ya. Setengah kuadrat naik ke atas jadi 4. Tahu dari gamma dari 2 adalah 2 min 1 faktorial, berarti ini 1. Jadi hilang. Ini X pangkat ya, E pangkat 2 min 2X. Nah, inilah fungsi untuk kasus ini ya. Tuh. X lebih besar dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya paling lama 1 jam. Berarti gimana? P X paling lama 1 jam, berarti kurang dari atau sama dengan 1. Ya udah, berarti integral dari 0 sampai 1. 4 di sini. X E pangkat min 2X dx. Silahkan diselesaikan. Gimana mengintegralkan ini? Teman-teman masih ingat nggak integral rumus cacing? Satu diturunkan, yang satu diintegralkan. Ya, buat teman-teman yang masih ingat, tolong dibantu. Kita bisa menggunakan rumus cacing. Terakhirnya apa nih? 4 dikalikan integral 0 sampai dengan 1 X E pangkat minus 2X dx. Yang ini diturunkan jadi 1, ini diintegralkan. Diintegralkan hasilnya apa? M pangkat min 2X dibagi min 2, gitu kan ya? Kemudian diturunkan 0, ini integralkan lagi. Integral E pangkat min 2X, bawahnya min 2 min 2 jadi 4, gitu kan ya? Kemudian plus minnya mulai dari mana? Dari atas ini ya? Plus min plus, gitu kan ya? Ya, teman-teman masih ingat ini? Begini. Yang ini plus, kemudian ini min. Jadi ini integralnya gimana? 4 kurung buka X kali, gitu ya. X kali, nah plus kali min jadi min di sini. Min setengah E pangkat min 2X. Kemudian berikutnya min 4 E pangkat minus 2X, gitu, untuk 0 dan 1 itu ya. Oke, hasilnya berapa? 4 kurung buka, yang X ini 1 kurang 0, saya langsung 1 kurang 0, min setengah
min setengah, kurung buka, E pangkat min 2 kali 1, E pangkat min 2, dikurangi E pangkat 0, itu kurangi 1/4, sama E pangkat min 2 kurangi E pangkat 0. Hasilnya berapa? 1, ini berapa nih? E pangkat min 2 min 1 kali minusnya E pangkat min 2 E pangkat min 2 dikurangi 1/4 kurangi E pangkat min E 2. pangkat min 2 min 1. Oke, silahkan selesaikan ya. Jadi kan filenya udah ada di teman-teman ya. Tuh, sama jadi hasilnya menjadi berapa tuh ya, kalau diangkakan 0,5940. Jadi dari sana gitu penjelasan apa yang sudah ada di slide ini. Untuk X lebih besar sama dengan 2, teman-teman bisa jadikan ya, boleh 2 sampai tak hingga, boleh juga 1 dikurangi PX kurang dari 2. Jadi sebaiknya dikurangi seperti ini supaya batasnya menjadi definite, nggak sampai tak hingga. Dan silahkan selesaikan untuk persamaannya. Oke, saya izin minum dulu ya. Iya Pak. Thank you. Sudah dipahami sampai sini? Oke, saya lanjut. Sebelum membahas ke eksponensial, tetap mari kita cari rata-rata sama variansnya dan MGF-nya, ya. Kita mulai dengan min. Mu atau EX, ya, adalah integral 0 sampai tak hingga untuk X dikalikan Fx dx. Ayo teman-teman sambil, jangan hanya melihat, sambil dipraktekkan ya. Oke, yang fungsi-fungsi di luar persamaan, di luar fungsi, di luar variabel, saya taruh di bagian luar ya biar cepat. 1 per beta pangkat alfa gamma dari alfa saya taruh di luar, kemudian integral 0 sampai tak hingga X dikalikan, sekarang fungsinya dimasukkan, X dikalikan X pangkat alfa min 1, kemudian E pangkat minus X per beta dx. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah X dikalikan X menjadi apa? X pangkat alfa. X pangkat alfa, E pangkat minus X per beta dx. Misalkan, sama kayak tadi, U sama dengan X per beta. Ya, X per beta, yang terjadi adalah X-nya akan kita ubah menjadi perkalian U kalikan beta, dx-nya kita akan ubah menjadi beta kali du. Ya, sehingga ini menjadi 1 per beta pangkat alfa gamma dari alfa, batasnya masih tetap. Oke, silakan ganti X-nya menjadi beta kali U pangkat alfa, kemudian E pangkat min U, ya, saya langsung ganti E pangkat minus U, kemudian dx-nya menjadi beta dikalikan du, begitu seterusnya, ya. Ini betanya keluar nih,
Ini ada beta pangkat alfa. Oh, jadi sini sekarang betanya beta pangkat alfa plus 1. Ya, kan beta pangkat alfa dikalikan beta. Kemudian integral 0 sampai ta hingga U pangkat alfa dikalikan E pangkat minus U du. Pertanyaan saya, ini gamma berapa? Ayo. Kan kalau gamma alfa sama dengan integral 0 ta hingga E pangkat alfa min 1, kemudian sembarang aja X pangkat minus, terbalik, X pangkat alfa min 1, E pangkat minus X gitu kan ya, dx. Sekarang saya punya persamaan gini nih, U-nya pangkat alfa nih, E pangkat minus U. Ini sebenarnya gamma berapa sih? Ada yang tahu nggak? Alfa plus 1. Alfa Plus 1. alfa plus 1. Paham? Jadi ini udah gamma dari alfa plus 1 gitu. Karena di sini di atasnya harusnya alfa min 1 supaya gamma. Karena yang ada alfa doang berarti alfa plus 1. Ya udah, berarti persamaan terakhir adalah beta pangkat alfa plus 1 bagi beta pangkat alfa adalah beta. Gamma alfa plus 1 dibagi gamma alfa berapa? Ini kan alfa plus 1 kurang 1 faktorial. Berarti kan alfa faktorial. Yang bawah alfa min 1 faktorial. Berarti tinggal alfa saja. Berarti rata-rata untuk gamma adalah alfa dikali beta. Paham? Ya, ini adalah min-nya. Min untuk distribusi gamma adalah alfa dikali beta. Yuk, saya pelan-pelan ya. Paling kita sampai eksponensial aja bahasannya. Minggu depan kita sambung. Bisa saya lanjut dengan AX kuadrat? Sekarang saya lanjutkan ke EX kuadrat untuk mencari varians ya. Kita mulai dengan momen kedua di sekitar titik 0. Sama kayak tadi, saya langsung ya, teman-teman menyesuaikan aja. Oke, ini jadi berapa nih? Ini menjadi X pangkat alfa plus 1. E pangkat min X per beta dx. Kalau saya langsung, teman-teman bisa ngikutin nggak? Dengan cara yang sama tadi, saya ubah X-nya menjadi beta dikalikan U. Ya. Beta dikalikan U, sekarang alfa plus 1, E-nya menjadi minus U, dx-nya menjadi beta dikalikan du. Ini langsung nih. Oke, ini jadi berapa nih? Ini menjadi beta pangkat alfa plus 2 per beta pangkat alfa gamma dari alfa. Integral ini 0 sampai tak hingga U pangkat alfa plus 1, E pangkat minus U, du. Ini gamma berapa yuk? Tambahin satu aja belakangnya. Ini adalah gamma plus 2. Oke, sekarang ini beta pangkat alfa plus 2 dibagi beta pangkat alfa berapa hasilnya? Beta pangkat alfa plus 1. Beta pangkat alfanya habis, beta pangkat 2 ya. Kemudian yang ini gamma alfa plus 2 itu adalah alfa plus 1 faktorial ya, dibagi dengan alfa min 1 faktorial. Ini hasilnya berapa? Berarti kan alfa plus 1 dikalikan alfa ya, nih hasilnya dikalikan alfa
alfa plus 1. Jadi alfa kali alfa plus 1 itu adalah penjabaran dari gamma alfa plus 2 dibagikan dengan gamma alfa. Sampai di sini paham? Ya, dengan demikian variansnya bisa kita, kalau teman-teman masih mau nyalin dari slide sebelumnya, saya perbesar. Oke, ini dengan demikian variansnya kita peroleh dari EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. EX kuadratnya adalah beta pangkat 2 alfa plus 1 dikurangi EX-nya adalah alfa beta. Silakan diselesaikan. Ini adalah alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat. Ini saling menghilangkan, maka varians dari gamma adalah alfa dikalikan beta kuadrat. Masih bisa ngikutin? Selanjutnya kita bahas MGF-nya. Ya, kita bahas MGF-nya. MGF adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Ya, silahkan dibuka. Berarti 1 per beta pangkat alfa, gamma dari alfa 0 sampai tak hingga E pangkat TX dikalikan X pangkat alfa min 1 E pangkat min X per beta TX. Ya, jadinya apa? E-nya ketemu tuh, E-nya digabungkan. Berarti 1 per beta pangkat alfa, gamma dari alfa 0 tak hingga X alfa min 1. Sekarang E-nya bergabung. TX dikurangi X per beta. Saya gabungkan jadi satu ya. Nih, TX dikurangi X per beta. Kalau digabungkan jadi apa? Minusnya saya pertahankan ya. Minusnya saya pertahankan menjadi gini. Seper betanya saya taruh luar. Berarti ini ada satu. Maksudnya ini X-nya saya pertahankan ya. X per beta saya pertahankan menjadi 1 dikurangi apa? T kali beta. Ya enggak? Ya. Oke. Kalau udah ngerti saya hapus. Berarti nanti jadi yang belakang menjadi minus X per beta 1 min T beta ya. Oke, sini sampai pangkat minus X per beta kurung buka 1 minus T beta. Asalnya dari sana. Ini dx. Oke, selesaikan. Oke, kita misalkan ya. Misalkan U sama dengan X per beta dikalikan 1 minus T kali beta. Apa yang terjadi? X-nya menjadi beta dikalikan U dibagi 1 min T beta. Kalau gitu turunan dx adalah beta per 1 min T beta EU. Udah? Nah, dari sini maka integralnya akan menjadi
1 per beta pangkat alfa, gamma dari alfa, 0 sampai tak hingga, X-nya menjadi ini, X-nya menjadi beta U dibagi 1 min T beta di sini, dipangkatin alfa min 1, E-nya pangkat minus U, gitu ya. Dan dx-nya menjadi beta per 1 min T beta du. Masih bisa nyambung ya. Nah, sekarang kita gabungkan. Beta ada alfa min 1, ada beta. Oh, betanya ada pangkat alfa. Kemudian yang di bawah ada beta alfa, gamma alfa dikalikan 1 min TB, alfa min 1 min TB. Ini juga sama, 1 dikurangi T beta pangkat alfa. Itu yang di bawah. Paham? Integral 0 sampai tak hingga U pangkat alfa min 1, E pangkat minus U, du. Yang ini apa? Yang ini adalah gamma dari alfa. Oke. Ini coret, ini juga coret, gitu ya. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa yang itu aja. Yang tersisa hanya 1 per 1 min T beta dipangkatin alfa. Kita cek di buku B. Bahwa distribusi gamma, gamma ya. Nih, distribusi gamma. Di sini yang jadi alfa adalah, di sini ditulisnya theta, dan yang menjadi beta adalah K. Ini alfa beta kuadrat. Ya, alfa beta kuadrat. Kemudian di sini 1 minus 1 per 1 min theta T pangkat K. Ya, di saya 1 dikurangi. Oh ya, nanti teman-teman kalau ada urutan yang berbeda, tolong cek ulang ya, yang dimaksud alfa beta di situ sama atau tidak. Ya, tadi yang saya buktikan adalah, jadi kalau melihat persamaan tadi, theta itu adalah betanya. Kalau di sini. Nah, supaya nggak keliru dengan band, kita coba satu-satu dulu ya, bahwa ketika parameter itu alfa, beta, maka fungsi MGF-nya adalah 1 dikurangi T kali beta pangkat alfa. Nah, yang di buku band ini menjadi ya, jadi di sini betanya itu yang theta. Karena di sini kan theta pangkat K, gamma dari K, X pangkat K min 1 pangkat X per theta. Ya, jadi sama, sebenarnya sama, cuman di sini urutannya dibalik ya, beta dulu baru alfa. Nah, seperti apa di band untuk fungsi gamma? Spesial continuous. Ini uniform, sudah kita bahas. Kemudian gamma ya, gammanya di sini. Tuh. Ya, alfanya di sini jadi K. Kemudian betanya jadi theta.